Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairi man addal amanat wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad wa ba'du. Anak-anak sekalian, tolong kita yakin di ruangan ini bukan hanya kita, tapi ada ribuan malaikat, bahkan tidak muat. Di atasnya rumah ini ada miliaran malaikat. Malaikat yang ada di langit bertanya-tanya, ada apa Bilal? Di Bilal Baitul Quran ada apa? Para malaikat yang ada di langit semuanya keheranan ada apa? Karena dilihat dari langit sekarang ini Baitul Quran Bilal sedang bercahaya. Bukan cahaya lampu, tapi cahaya malaikat. Dan sekarang malaikatnya ada di sini. Nanti kita selesai, malaikatnya pulang. Kemana pulangnya? Langsung pulang. Ditanya oleh Allah, min aina jitum? Wahai para malaikat, dari mana kalian datang? Langsung dijawab, jina min ibadin laka. Kami datang dari hamba-hambamu. Di mana? Di mana? Mudah-mudahan rumah Bilal Baitul Quran ini disebutkan oleh para malaikat di hadapan Allah. Amin, amin. Amin. Disebutkan satu persatu. Subhanallah, dikenal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Allah bertanya, mengapa mereka kumpul? Yusabbihuna wa tasbih. Sekali lagi bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la seluruhnya mohon surga. Coba sekarang saya tanya, yang mau saja, yang mau surga tolong menjawab, yang tidak mau jangan. Anak-anakku semuanya, mau apa tidak didoakan Allah berikan surga? Yang nggak mau jangan. Yang mau menjawab, yang nggak mau jangan. Mau apa tidak? Mau. Allah bertanya, apakah mereka sudah pernah melihat surga? Belum ya Allah. Kata Allah, belum melihat surga saja sudah minta surga. Maka Allahumma antas salam, bersama-sama. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata Darussalam, surga kamu tenang. Abdus salam, hambanya Allah yang maha memberikan selamat. Angkat tangan, namanya Abdus salam. Angkat tangan. Insya Allah. Insya Allah selamatannya bubur kacang hijau. Amin. Insya Allah. Allah bertanya lagi, apalagi yang diminta? Ya Allah, seluruhnya mohon agar engkau selamatkan dari neraka. Apakah pernah melihat neraka? Belum ya Allah. Belum melihat neraka, sudah minta agar diselamatkan dari neraka. Allahumma ajirna minan nar 3 kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar.
Ya Allah selamatkan kami dari neraka. Dan sekarang nerakanya berdoa. Neraka berdoa. Allahumma ajirhum min. Ya Allah seluruhnya yang hadir ini engkau selamatkan dari neraka. Masya Allah. Kemudian terakhir, panjang hadisnya ini. Langsung Allah berfirman, saksikan wahai para malaikat, seluruhnya yang hadir, seluruh dosanya aku ampuni. Masya Allah. Ini yang menyebabkan Abi datang malam ini. Sebab merasa Abi banyak dosa. Dengan adanya kita ada majelis zikir, majelis ilmu, Masya Allah, sekarang dosanya Bapak Ustadz Haji Abdul Latif. Yang mana namanya Ustadz? Bapak Ustadz Haji Abdul Latif yang mana namanya? Lu nggak tahu? Hah? Mana? Ustadz Haji Abdul Latif yang mana? Coba tanyakan. Yang mana? Ini apa yang ini? Mudah-mudahan jadi menantunya Ustadz Haji Abdul Latif. Amin. Ini namanya Ustadz Haji Abdul Latif. Insyaallah. Dan jenggotnya hampir sama dengan saya putihnya. Amin ya. Mudah-mudahan jenggotnya menjadi hitam. Amin. Jadi Allah menyampaikan kepada kita malam ini dosa kita diampuni. Alhamdulillah. Bapak Ustadz Mustafa pengantin calon apa pengantin? Pengantin aja. Kalau pengantin itu sudah insya Allah begitu ya. Pengantin yang dimuliakan oleh Allah. Bapak Ustadz Haji Abdul Latif yang dimuliakan Allah. Ustadz menantunya Ustadz Habib siapa tadi? Masya Allah. Firmansyah. Masya Allah. Habib siapa tadi? Masya Allah. Jadi alhamdulillah malam ini ruangan kita dipenuhi oleh para malaikat. Dan hari ini pengajian gak lama-lama, sebentar saja. Namun sekalipun sebentar, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah dan nanti mendapatkan pahala yang sangat besar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Demi waktu fajar. Masya Allah. Anak-anak sekalian, Allah sampai bersumpah demi waktu fajar. Mudah-mudahan sholat kita semuanya disaksikan oleh para malaikat. Tadi di Baitul Quran, di masjid dibacakan hadis. Ya ta'aqabu fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Ada malaikat piket siang, ada piket malam. Faya'rujul ladzina batu. Sekarang malaikatnya jaga. Besok pagi pas kita sholat subuh, ternyata malaikat piket malam langsung naik ke atas. Ditanya oleh Allah, padahal Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana aku tinggalkan hamba-hambaku? Atau pertanyaan kita, bagaimana santri-santri Bilal Baitul Quran? Langsung dijawab, atainahum wa yusallun. Ya Allah, kami datang mereka sedang salat asar. Wa taraknahum wa yusallun, kami tinggalkan mereka sedang salat subuh. Itulah firman Allah, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ya, karena itu kita berdoa mudah-mudahan besok pagi semuanya sudah bangun jam 3:30. Amin. Bisa tahajud. Amin. Kemudian bisa tilawah 1 juz. Amin. Kemudian kita berangkat ke masjid berjamaah. Masya Allah. Siapa yang sholat subuh berjamaah fi dhimmatillah, ditanggung keselamatannya, diselamatkan dari corona, diselamatkan dari segala bencana. Itu bukan dari Abi, tapi dari Rasulullah SAW. Man shallal fajr fi jamaah fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah ditanggung keselamatannya oleh Allah.
cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Ini kelihatannya Ustaz Mustafa itu sekarang di Depok ya, tapi pikirannya di Jawa Tengah. Subhanallah. Coba lihat, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Ya, kelihatannya beliau ini duduk di sini senyum-senyum di sampingnya Ustaz Abdul Hadi, tapi pikirannya di mana tadi? Di Kendal. Subhanallah. Alhamdulillah. Membayangkan bagaimana, Masya Allah. Kita doakan bersama-sama. Azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqin. Coba semuanya lihat bersama-sama. Senyum nggak? Senyum nggak? Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Jadi kita ikut gembiranya. Nanti bisa pakai Zoom, Ustaz? Nah, Zoom kita semuanya bisa menyaksikan di sini. Seperti Abi kemarin kan punya menantu juga karena belum bisa mengundang tetangga, hanya minta doa sama Pak Haji Abdul Hadi. Kita belum mengundang karena kondisi ini kita ke KUA hanya diizinkan 10 orang, lebih nggak, boleh sedikit. Nah, akhirnya pakai Zoom bisa dilihat di Sudan. Para teman-teman anak saya di Sudan akhirnya bisa dilihat, dan di Sumatera, di Jawa Timur bisa melihat. Nanti Ustaz Mustafa, Masya Allah, saya takutnya mudah-mudahan di antara muridnya tidak ada yang pingsan. Amin, subhanallah. Karena kepingin, Masya Allah. Masya Allah. Terutama yang dari Kalimantan Barat. Amin, subhanallah. Baik, jadi pengajian santai aja ya. Jangan santai. Wal fajr, demi waktu fajar. Sudah saya sebutkan tadi, tolong jangan ada yang ketinggalan sholat subuh. Dan sholat subuhnya, anak-anakku semuanya, saya anjurkan yang di sini ke masjid. Sholatnya di masjid. Insya Allah, saya selalu melihat Habib dari mana tadi, Kalimantan Barat, Masya Allah ya, Masya Allah. Perhatikan ada di sana, ada Masya Allah. Walayalin asyr, dan demi 10 malam. Maksud dari 10 malam adalah 10 hari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Allah bersumpah, tepatnya insya Allah tahun ini tanggal 22 Juli. Sekarang sudah tanggal 14. Tinggal berapa hari? Insya Allah tanggal 22 Juli masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Apa pahalanya beramal soleh pada 10 hari? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anak-anak sekalian, tolong nanti dilihat hadisnya, bisa nanti dilihat di Google juga boleh. Ma min ayyamin, tidak ada hari, al amalus soleh, amal soleh, ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah, min hadil ayyam, melebihi dari 10 hari ini, yakni al-ushr, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena diberitahu bahwa tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah, para sahabat bertanya, qalu walal jihadu fisabilillah, bagaimana ya Rasulullah kalau dibanding dengan pahalanya jihad fisabilillah? Rasul menjawab, walal jihad, jihad pun kalah pahalanya. Padahal kita tahu jihad itu pahalanya surga. Jadi Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa amal soleh contohnya apa? Tilawatul Quran. Contohnya apa? Kita ngajar anak-anak, adik-adik kita, apakah langsung atau virtual, itu pahalanya lebih utama daripada jihad. Kita murojaah, tilawah, murojaah, atau menambah, Insya Allah ini pahalanya melebihi
jihad fisabilillah illa rajulun, kecuali seseorang kharaja bimalihi, dia keluar dengan membawa uang 100 juta. Kharaja bimali wa nafsihi, dan jiwanya, walam yarji min dzalika bisyai', tidak kembali, uangnya nggak kembali karena untuk jihad, dirinya nggak kembali karena dia mati syahid. Jadi pahalanya orang yang puasa tanggal 1 nanti, puasa termasuk puasa. Tolong nanti puasa anak sekalian ya, doakan Abi bisa puasa. Puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Nanti tolong ditulis di sini Ustaz Mustafa, minta tolong sama adik-adik dicari tanggal 1 kapan kita puasa. Insya Allah kalau bisa puasanya selama 9 hari. Karena 10 dulu kita nggak boleh puasa, haram. Termasuk Idul Adha. Jadi pahalanya sholat berjamaah. Sholat berjamaah pahalanya lebih utama daripada jihad fisabilillah. Bandingannya adalah orang yang membawa sekian puluh juta, uangnya habis, orangnya mati syahid. Tilawatul Qur'annya. Coba kita ikut. Sekarang sunnah Nabi saja. Sudah saya ulang lagi, sudah pernah saya sampaikan. Tolong catat, ada 7 sunnah amalan Nabi harian. Yang pertama, sholat berjamaah. Anak-anak sekalian, tolong sholatnya, karena sekarang sudah diizinkan ke masjid, kita sholatnya jangan di kamar. Ramadan tempoh hari kita belum boleh ke masjid, kita sholatnya berjamaah. Dan kita berdoa, mudah-mudahan PSBB segera diangkat, amin, amin. Dan tidak berbahaya, amin, amin. Sehingga sholat kita harus rapat. Sekarang bagaimana hukumnya sholat yang tidak rapat? Ini udzur, tidak ada masalah. Bahkan menurut ahli yang lain mengatakan wajib. Jadi kita makanya sekarang ini ada yang silang, ada yang namanya, tolong dimaklumi. Rasulullah bersabda, firru minal judani firaraka minal asad. Larilah kamu dari penyakit yang menular, penyakit lepra, sebagaimana Anda lari dari harimau. Nah ini corona, kita tidak tahu. Karena ada yang tanpa gejala, ternyata dia kena corona. Tapi kita berdoa, mudah-mudahan semuanya santri Bilal dan keluarganya dan seluruhnya di Baitul Quran, semuanya diselamatkan oleh Allah. Amin. Guru-gurunya, santri-santrinya, semuanya, keluarga-keluarganya semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berdoa mudah-mudahan nanti segera bisa dihilangkan untuk kita jaga jarak. Sehingga sholat kita rapat. Sekarang sholat kita tidak rapat bukan menyalahi syariat, mengikuti syariat. Ini perlu kita sampaikan. Coba di Mekah jaraknya. Kemarin sudah dibuka PSBB-nya, sekarang dikembalikan lagi karena ada beberapa imam yang kena sampai meninggal dunia di Saudi Arabia. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah salat berjamaah. Semuanya saya doakan bisa salat subuh berjamaah, amin. Amin. Salat zuhurnya di masjid, amin. Amin. Salat asarnya di masjid, amin. Amin. Salat maghrib di masjid, amin. Amin. Salat isya di mana? Masjid, amin. Coba sekarang saya mau bertanya kepada Ustaz Samsul Kamar. Antum saya doakan bisa pergi ke Mekah. Amin. Hotelnya Hotel Zamzam. Amin. Salat antum berjamaahnya di hotel atau di Masjidil Haram? Di Masjid Nabawi saya doakan antum di Madinah tinggal di hotel Hilton. Salatnya di hotel apa di Masjid Nabawi? Di Indonesia salatnya di kamar Bilal atau di masjid? Alhamdulillah. Ini makin. Jadi sholat berjamaah. Masya Allah. Itu sunnah harian Nabi, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. 2, sholat tahajud.
Mudah-mudahan kita bisa sholat tahajud ya. Salat tahajud. Bisa 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, 5, 7, 9, 11 rakaat boleh. Lebih dari 11 boleh. Ya, tapi kan ada hadis Abi bahwa Rasulullah di Ramadan, di luar Ramadan hanya 11. Iya, bagus. Rasulullah sholatnya, maaf ya, ulang ini, Firmansyah. Mudah-mudahan nanti malam Firmansyah mengikuti Nabi Muhammad SAW. 1 rakaat surat Al-Baqarah. Amin. Ditambah lagi dengan surat An-Nisa. Ditambah lagi dengan surat Ali Imran. Urutannya kan Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Tapi dalam hadisnya adalah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Masya Allah. 1 rakaat. Rukuk sama dengan berdirinya. Tadi kira-kira berapa menit tadi? Surat Al-Baqarah itu berapa kira-kira? Masya Allah. Masya Allah. Idealnya sama dengan sujudnya. Dengan rukuknya. Sujud sama dengan idealnya. Itu Nabi sampai kakinya bengkak. Masya Allah. Mudah-mudahan Abdus Salam tahajudnya nanti kakinya bengkak. Amin. Subhanallah. Bukan penyakit, bukan. Rasulullah bukan kena penyakit, bukan karena lamanya berdiri. Insya Allah. Abdus Salam ya. Jangan lupa, jangan selamat. Siapa? Abdus Salam. Boleh nggak Abi pengajian lagi di sini? Boleh. Baik, jadi yang pertama sholat jamaah, yang kedua sholat apa? Tahajud. Sunnah harian Nabi yang ketiga adalah sholat duha. Ini semuanya sehat walafiat. Ini wajib kita bersyukur. Badan kita ini ada 360 sendi. Yang ini, yang bunyi nih, coba nih. Nah ini bunyi nih. Ini kan ada sendi-sendinya semuanya. Ini ada 360 sendi. Dan itu kalau sehat wajib disyukuri. Mensyukuri nikmat sehat. Sebab banyak orang yang sekarang ini tidak bisa angkat tangan karena stroke. Ada nggak orang yang stroke nggak bisa gerak tangannya, kakinya semuanya? Ada. Nah karena Allah berikan sehat kepada kita, wajib mensyukuri nikmat sehat. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, cukup dengan 2 rakaat sholat duha. Masya Allah. Jadi siapa yang setiap hari sholat duha, berarti dia mensyukuri nikmat sehat. Kalau sudah mensyukuri, berarti kesehatannya ditambah lagi. Saya doakan semuanya sehat walafiat. Amin. Bisa menghafalkan Quran minimal 1 hari 2 halaman. Amin. 2 halaman jadi 1 juznya bisa 10 hari. Amin, amin. Amin. Masya Allah. Nanti saya doakan 1 hari 2 halaman. Jadi 1 juz 10 hari. Masya Allah. Sebulan 3 juz. Amin. 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 Saiful Bahri. Amin. Baik. Sudah yang ketiga. Yang keempat adalah tilawatul Quran. Sunnah Nabi yang keempat yang dilakukan setiap hari adalah tilawatul Quran. Siapa yang membaca Al-Quran? Coba sekarang jawab saja. Yang punya Quran menjawab, yang tidak punya jangan. Anak-anakku para santri Bilal semuanya punya mushaf Al-Quran apa tidak? Punya. Yang enggak punya jangan jawab. Saya lihat ini, punya enggak tadi ini ya? Punya Quran apa tidak? Punya. Oh, punya. Tentu punya. Ini kayak rajinnya Ustaz Somad ya. Ini berarti bersaingan sama gue ini. Jadi tilawatul Quran. Siapa yang punya Quran dijamin masuk surga. Masya Allah. Alangkah indahnya. Ini bukan dari Abina.
dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'u al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada yang punya. Sohibul hajat artinya yang punya hajat. Sohibul bait yang punya rumah. Sohibul Quran yang punya Quran. Baik, saya nggak panjang-panjang ya. Itu yang keempat. Diulang lagi. Yang pertama apa tadi? Salat berjamaah. Yang kedua, salat tahajud. Yang ketiga, salat duha. Yang ketiga dan yang keempat, tilawatul Quran. Yang keempat, sedekah. Anak-anakku sekalian, para santri. Yang kelima ya. Yang kelima, sedekah. Saya paham nak, anak-anakku semuanya yang ada di sini saya paham bahwa anak-anakku belum kerja. Belum kerja saya tahu. Tapi perlu saya sampaikan pada anak sekalian, adik-adik yang di Baitul Quran umurnya 12-13 tahun. Sholat subuh di masjid Baitul Quran, kadang-kadang Abi nangis. Mengapa? Ada yatim nggak punya uang dari rumah, tapi dia setiap hari itu infak, sekalipun tidak 1.000 rupiah, 500 rupiah. Dia infak, kantong lewat, dia infak. Saya nangis, Masya Allah, anakku anak yatim dari Medan, anakku yatim dari NTT, anakku dari Sulawesi, anakku dari Bali, anakku dari NTB, anakku dari Sumatera Barat, anakku dari Nias, anakku dari Aceh, anakku dari Kalimantan Timur, anakku dari Kalimantan Barat. Ternyata dia infak. Ya Allah, ternyata adik-adik yatim yang infak, yang sama-sama nggak punya uangnya, di akhir tahun dia bisa pulang, bisa beli tiket, tidak dikirimi dari rumah. Sama-sama anak yatim, sama-sama santrinya, tapi karena dia nggak infak, ada yang nggak bisa pulang. Oleh karena itu saya sampaikan sama semuanya, kalau kita ingin punya rezeki, tolong infak. Gak usah banyak-banyak, 500 rupiah silakan, atau susah barangkali 1.000, bahkan 1.000 sekarang susah, yang paling mudah 2.000, betul ya? Jadi kalau tolong yakinkan saja mulai hari ini. Iya, janji dari Allah, janji dari Rasul, siapa yang entar pasti diganti. Dan saya tahu anak-anakku semuanya di sini belum kerja, artinya tidak punya uang banyak. Saya tahu, nak, saya tahu. Karena kalian anaknya Abi tahu. Ustaz Mustafa juga tahu. Ustaz Abdul Hadi juga tahu bahwa kita. Tapi kalau kita mau berinfak, coba bayangkan nanti. Di antara kita sekarang ya, saya sudah beberapa lama di sini, mungkin ada yang sudah pernah di sini setengah tahun, ada yang sudah tahun, ada yang baru datang. Tolong nanti bandingkan, anak-anak yang sudah setahun atau 2 tahun, dulu infak, enggak infak, sekarang infak, nanti rezeki antum, uang antum lebih banyak sekarang. Jangan ragu-ragu. Jadi begini, 10 dikurangi 1 bukan 9, bukan. Kalau matematika kan 10 dikurangi 1 berapa? 9. 10 dikurangi 1 sama dengan minimal 19. Aneh ya? Ini matematika Allah. Kalau matematika kita 10 dikurangi 1 9. Kalau matematika Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Bersama-sama. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang sedekah 1, maka dilipat gandakan oleh Allah minimal 10. Bisa sampai 70, bisa sampai 100, bisa sampai 700, bahkan bisa sampai juta. Jadi 2.000 rupiah bisa saja menjadi 200 juta. Nah, ini saya ajarkan semua anak-anakku, ya saya tahu bahwa kalian belum bekerja. Tapi dengan adanya diajak Abi untuk berinfak, itu bukan untuk Abi, untuk kita sendiri. Untuk kita sendiri. Dan kalian tanyakan Ustaz Mustafa, Bilal, Baitul Quran, kan gratis semua.
Perlu saya sampaikan, mungkin belum tahu, kurang lebih setiap bulan itu 400 juta. Kalau santrinya ada di sini semua, kurang lebih 400 juta. Dari mana? Saya tidak tahu. Di tanahnya Pak Haji Ustadz Abdul Hadi ini, dulu dapurnya itu pakai bambu, saya ingat ya. Sekarang 4 lantai. Dari mana? Api tidak tahu. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saya anaknya, saudara setiap hari nanya. Api saya nggak punya uang, karena nggak punya uang, nggak sedekah. Coba saya mau bertanya, biasanya bakso Ustaz Hamzul itu satu mangkok berapa? 15.000 bisa sedekah kita 15 hari. Subhanallah. 2 mangkok 30.000. Iya, ini bakso. Kalau pecel lele, saya baru juga pecel lele yang kita kesana. Berapa? Ada yang 18, ada yang Oh, berarti dia biasa beli juga. Ya kalau saya bercanda ya. Kalau Pak Ustadz Abdul Hadi ini nggak di sini, di Pondok Laras. Sama Ibu Ustazah, istrinya beliau ini wakil kepala sekolah. Dan pahalanya luar biasa. Rumahnya di Kelapa Dua Depok, tapi ngajarnya di Banten. Masya Allah. Setiap hari, berapa tahun ini? 15 atau 20? Lebih 20 tahun. Bayangkan setiap hari dari Depok sampai ke Banten. Setiap hari. Ustazah, wakil kepala sekolah. Nah, oleh karena itu anak-anak semuanya tolong ya. Artinya kita tadi bercanda. Seandainya beliau sama anaknya sama menantunya ke Pondok Laras, habis nggak 200.000? Habis sekali makan. Kalau Abi jangan dihitung. Kalau Abi kan maaf ya, anaknya baru 9. Berapa? Menantu baru 6. Jadi berapa? 15. Cucu baru 14. Jadi berapa? Berapa? 29 ditambah Abi dan Umi berapa? 31. Kalau ke Pondok Laras itu berapa kira-kira? Nah ini artinya kalau kita infak 2.000 rupiah, tolong jangan, bahkan maaf nih harus diperang. Ya Allah, saya infak 2.000 apa 5.000, perang dalam hati, ambil saja 5.000. Besok diganti oleh Allah. Ada orang datang ke Umi, ibu-ibu. Umi, saya malu, Umi. Malu apa? Saya malu dengan Allah. Saya tadi bagi infak 500.000, diganti oleh Allah langsung 5 juta hari ini. Kemarin bunda yang ngomong itu dapat paket di Cianjur, mana Cianjur? Cianjur. Nah, 80.000 paket sembako. Dan itu selesai seminggu. Masya Allah. Itu orang yang bilang sama Umi yang malu. Karena infak dia 500.000, hari itu langsung dikasih oleh Allah. Coba bayangkan sekarang dapat paket 80.000 paket sembako. Itu kalau untung umpamanya maaf ya, seandainya untungnya itu 30 saja. 30 kali 80, itu berapa? Artinya keuntungan luar biasa dengan izin Allah. Gara-gara apa? Gara-gara rajin saudara. Coba dibaca, fa'amma man a'ta. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa'amma man a'ta, siapa yang a'ta memberi sedekah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka aku berikan kemudahan ngapalin Qur'annya. Ngapalin Qur'annya diberi mudah. Saya doakan semuanya 2 tahun hafal 30 juz. Amin. Kita senang hafal 30 juz dan bisa ngajar, pulang udah siap jadi guru. Dan saya doakan semuanya punya pesantren Bilal Baitul Quran. Amin. Amin. Pesantrennya saya doakan jangan banyak-banyak, minimal 15.000. Amin. Nanti di Kendal 15.000, di Wonosobo 15.000. Amin.
Mungkin nggak tahu anak kok Wonosobo, kampungnya Ustadz ini di Wonosobo. Istrinya Kendal, nah lebih tahu. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi adik iparnya Ustadz Mustafa. Amin amin. Kalau yang ngantuk saya doakan jadi iparnya ada yang menantunya Ustadz Abdul Hadi. Amin. Tolong pura-pura ngantuk, biar masak. Jadi tolong saudaraku setiap hari. Betul nak, ini betul untuk Abi, bukan untuk kalian saja, untuk Abi. Ustadz Mustafa, mulai hari ini Ustadz Mustafa paksakan diri sampai nanti tanggal 26 meningkat minimal 5.000 setiap hari. Wah, ini saya kata 5.000 meningkat. Kalau bisa 10.000. Betul-betul nak, itu betul-betul janji dari Allah. Setiap pagi hari adalah 2 malaikat turun dari langit. Setiap pagi diperkirakan mungkin jam setengah 6. Yang satu berdoa, Allahumma ati mumfiqan khalaqa, ya Allah berikan ganti berlipat-lipat orang yang beriman. Yang saya takut adalah yang satu, malaikatnya doa, Allahumma ati mumsikan khalaqa, ya Allah berikan kehancuran orang yang tidak beriman. Saya takut. Karena itu semuanya berdoa, ya Allah mudah-mudahan semuanya santri Bilal, guru-gurunya, termasuk abinya semuanya bisa sedekah setiap hari. Amin. Yang mengusulkan kantong lewat itu bukan saya, Pak Haji Nyoman yang punya rumah. Saya ditawari, Pak Kiai ada apa? Gimana kalau kita ngiter setiap habis subuh, habis maghrib kantong? Ah, jangan, mengapa ngemis-ngemis? Saya nggak setuju. Kok ngemis-ngemis? Ini bukan ngemis Pak Kiai, tapi memberikan kesempatan orang supaya bersedekah. Akhirnya saya setuju. Ya alhamdulillah, setiap hari itu, masya Allah kadang-kadang dapat sampai 1 juta. Setiap hari. Itu bukan ngemis, nah bukan, memberikan kesempatan. Ini sudah berjalan hampir sudah 12 tahun. Dan saya sampaikan di tempat-tempat yang lain. Jadi sekarang saya sampaikan kepada anak semuanya, saya doakan segera 30 juz hafal semuanya. Amin. Mengerti, Amin. bisa mengamalkan, Amin. bisa berdakwah. Amin. Tolong saudara setiap. Tapi saya ngapalin kok susah. Tolong saudara. Karena yang berjanji fasan yassiru lil yusra. Ya Pak? Fa'amma man a'ta wa saddaqa bil husna fasan yassiru lil yusra. Diberikan kemudian ngapalin Quran. Usahanya, baik Bilal berdoanya akan tambah berkah. Yang berapa tadi? Yang kelima ya? 5. Yang keenam, tolong menjaga wudhu. Menjaga wudhu. Seperti Abi mau berangkat, doakan tadi sudah wudhu. Kalau seandainya mau membaca Quran, tolong wudhu dulu. Kalau sudah batal, tapi wudhu lagi. Itu yang dilakukan oleh guru kita, Al-Maghfur lahu, Ustadz Arif Nila. Orangnya tawadhu. Ya. Al-Tikro, ada Al-Tikro di Sentul, ada Al-Tikro di Gunung Sindur. Dan ada Al-Tikro yatim yang ada di Mampang. Masya Allah. Beliau, saya pernah sekitar 2 bis rehla ke Bandung, ke Darut Tauhid, misalnya lagi. Suatu bis kan kadang-kadang kan tidak ngantuk tidur ya. Ketika berhenti di tempat istirahat, Masya Allah, beliau cepat-cepat ke kamar mandi. Bukan makan dulu, bukan. Ke kamar mandi, kemudian wudhu, setelah wudhu, sholat di masjid, di tempat istirahat, baru makan. Kalau kita kan ke kamar mandi, makan dulu, kan gitu? Beliau tidak. Masya Allah, wajahnya bersinar.
luar biasa. Nah, di antaranya beliau menjaga wudhu. Mudah-mudahan nanti menjaga wudhu ya. Jaga wudhu. Amin. Amin. Yang di luar mudah-mudahan menjaga wudhu. Amin. Amin. Terakhir kita istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sama-sama. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kalau kita istighfar, Masya Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Sekarang ini sudah mulai kurang hujan. Di Sumatera sekarang ini sudah menyiapkan hujan buatan, sebab sudah mulai ada pembakaran hutan. Dan itu nggak boleh, dosa besar. Dosa besar siapa yang bakar sampai Masya Allah asapnya sampai ke Malaysia. Kita doakan mudah-mudahan orang yang menjaga 7 sunnah hariannya itu tidak akan membakar hutan. Termasuk di Kalimantan Barat juga. Jangan ada yang bakar hutan. Allah turunkan hujan. Hujannya bukan hujan lagi. Itu kalau istighfar. 2. Wa yumdidkum bi amwal. Allah berikan uang. Masya Allah. Bilal mau sewa rumah langsung dapat uang. Santrinya bertambah banyak. Dipermudahkan. Itu bukan dari api, dari Allah. Wa yumdidkum bi amwal wa banin. Ustaz Mustafa minimal putra putrinya 13. Amin. 19 boleh? Masya Allah. Mudah-mudahan amin. Itu wa yumdidkum bi amwali wa banin, diberikan anak keturunan dan anak santri. Doakan santri Bilal minimal mudah-mudahan seluruh ini jangan banyak-banyak, cukup 150.000. Amin. Itu baru Bilal Baitul Quran, belum Baitul Qurannya. Sekarang Baitul Quran tolong dihitung, Baitul Quran di NTT. Satu, betul. Baitul Quran di Sidoarjo, Jawa Timur. Baitul Quran Lamongan, Jawa Timur. Baitul Quran Magetan, Jawa Timur. Baitul Quran Sragen, Jawa Tengah. Baitul Quran Tasikmalaya, Jawa Barat. Baitul Quran Al-Ikhlas Cikampek. Baitul Quran Ciratah di Purwakarta. Baitul Quran Indonesia di Depok. Al-Tahfidz di Bogor. Baitul Quran di Lampung. Baitul Quran Riau 1. Baitul Quran Riau 2. Baitul Quran Simalungun. Berapa? 14. Baitul Quran Subang. Berapa jadinya? 15. Baitul Quran masing-masing jangan banyak-banyak, cukup 50.000. Amin. Kali 34 provinsi. Amin. Amin. Mudah-mudahan. Ini doa. Caranya bagaimana? Istighfar. Jadi kalian kalau ingin sukses selain tahajud, selain sedekah, tolong kalau bisa 7 sunnah harian ini tolong diamalkan. Wow, itu nikmat luar biasa. Rumah yang dilakukan seperti itu terhiasi dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita lakukannya pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, pahalanya sama dengan orang yang jihad bawa harta dan mati syahid. Tolong bisa WA kepada orang tua. Tolong ibu, tolong bapak, tolong adik, umi, tolong ayah, tolong bunda, tolong mama, tolong papa. Niat saja. Mudah-mudahan tanggal 31 Juli mudah-mudahan bisa kurban. Niat saja niat. Kalau belum bisa nggak apa?
Dan korban pada masa pandemi ini pahalanya berlipat-lipat. Mengapa? Karena banyak orang membutuhkan. Niat saja, niat. Niat saja. Insya Allah. Dan doakan Nabi juga begitu. Ini saya sampaikan ini pengajian ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Jadi ma'amila ibnu Adam, tidak ada Bani Adam manusia yang beramal yauman nahri pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah ahabba ilallahi, yang paling dicintai oleh Allah min ighraqidd dam, daripada mengalirkan darah hewan sebelum. Fa innahu yu'ta yaumal qiyamati bi quruniha, nanti tanduknya itu didatangkan pada hari kiamat. Wa aswafiyah, bulunya berapa miliar itu bulu tuh. Pernah hitung bulunya kambing yang lain. Ada berapa? Itu semua didatangkan. Wa adfari, dan kukunya, dan mudah-mudahan menjadi kendaraan kita ke surga. Amin. Wa innahu la yaqa'u minallahi bimakan, sampai kepada Allah sebelum netes di tanah. Padahal coba curkan netes ke tanah. Sebelum netes ke tanah sudah diterima oleh Allah. Fatayyibu biha nafsan, tolong yang ikhlas. Ini biasanya satu Mustafa di sekolah-sekolah itu, ini ya putranya Ustaz tadi, ayo kita urunan aja, kita semua boleh, dan nanti di atas namakan satu orang semuanya dapat pahala. Beli yang harga 2 juta. Nabi Muhammad SAW menyembelih 2 ekor. Ya Allah, ini untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menyebut, ya Allah, ini untuk umat Nabi Muhammad seluruh dunia. Dan Nabi pernah memotong hewan unta 100 ekor yang disembelih oleh beliau sendiri berapa? 63. Semuanya nggak ada yang paham, ternyata dianalisa oleh para ulama. Setelah itu di Sayyidina Ali yang menyempurnakan, jadi jumlahnya 100. Rasulullah menyembelih sendiri dengan tangannya yang mulia 63. Ternyata itu adalah pada haji wada, menunjukkan haji terakhir setelah itu Nabi Muhammad meninggal. Seakan-akan usia Nabi 63 kelihatan dari situ. Nah, usianya berapa sekarang? Berapa Pak Ustaz? 67, Masya Allah. Sudah dapat bonus 4 tahun. Abi baru 66, Masya Allah. Mudah-mudahan diberkahi Allah. Amin. Jadi Rasulullah menyembelihnya itu 100, yang dia 100 ekor unta, tapi yang disembelih dengan tangan sendiri, Masya Allah 63. Nggak ada yang paham waktu itu. Sekarang dianalisa oleh para ulama, barangkali ini adalah Nabi itu namanya korban itu setiap tahun. Nah, mari kita niat korban. Niat SMS kepada ibunya, pada bapaknya. Mama, papa, mudah-mudahan nggak usah diperintah, mudah-mudahan tahun ini keluarga kita bisa korban atas nama Mbah, atas nama nenek, tahun depan atas nama kakek, tahun depan atas nama ibu, tahun depan atas nama bapak, dan seterusnya. Baik, anak-anak sekalian, inilah yang saya sampaikan, mal fajri wa layalin asyr, demi waktu fajar dan demi waktu 10 hari pada Dzulhijjah. Tolong amal soleh termasuk amalan yang murojaahnya tolong ditingkatkan. Mulai hari ini kita sudah rajin, tanggal 22 nanti lebih rajin lagi selama 10 hari, dan mudah-mudahan bisa beramal yang lain. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya bisa berkorban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah
haji bersama orang tua. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.